Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, perkenalkan nama saya Mulyara Sakila. Saya dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1000 Bukit. Di video ini saya akan membahas tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Pertama, kita akan membahas apa itu efek rumah kaca. Yuk simak penjelasannya. Secara sederhana, rumah kaca merupakan rumah yang dibuat dari bahan transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Hal inilah yang menjadikan terjadinya efek rumah kaca, yaitu rumah yang dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah kaca tersebut, sehingga suhu dalam rumah kaca relatif hangat. Nah teman-teman, berikut inilah gambaran sederhana efek rumah kaca. Matahari akan memancarkan sinarnya ke permukaan rumah kaca. Kemudian, sinar yang dipancarkan ke permukaan rumah kaca akan diserap dan terperangkap dalam rumah kaca, sehingga suhu dalam rumah kaca relatif hangat, walaupun musim dingin mendatang. Mari kita lihat terjadinya prinsip efek rumah kaca di bumi. Bumi tentu tidak diselubungi oleh kaca, tetapi bumi dilapisi dengan lapisan yang disebut atmosfer. Di siang hari, matahari melewati atmosfer yang menghangatkan bumi. Sebagian radiasi matahari mengenai atmosfer bumi akan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Sebagian diserap oleh gas-gas yang ada di atmosfer bumi dan sebagian lainnya diserap ke permukaan bumi. Radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan ke atmosfer dan sebagian diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan gelombang inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi diserap gas-gas rumah kaca, sehingga terjadi kenaikan suhu pada bumi kita. Akibatnya memanas dan memancarkan kembali radiasi ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Pemanasan global dapat dilihat secara fisik dan matematis. Radiasi yang diserap akan mengakibatkan bumi memanas dan memunculkan gelombang inframerah. Pada keadaan normal ini, suhu masih ternilai rendah. Namun, pada keadaan banyak gas rumah kaca, suhu bumi menjadi lebih naik, diakibatkan karena kalornya ternilai lebih tinggi. Secara matematis, jika kita menghitung banyaknya gas rumah kaca, akan membuat suhu permukaan bumi setelah adanya efek rumah kaca menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Peningkatan suhu inilah di bumi akan membahayakan makhluk hidup dan ekosistemnya. Hal ini lebih dikenal dengan global warming. Kedua, kita akan membahas apa itu pemanasan global agar teman-teman semuanya lebih paham. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang terjadi dalam jangka panjang. Fenomena ini terjadi karena peningkatan kadar gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air di atmosfer bumi, yang terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Penyebab utama kenaikan suhu ini adalah konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berikut ini akan kita bahas apa saja yang menyebabkan pemanasan global. Penggunaan bahan bakar fosil yang masif seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer menjadi relatif tinggi. Penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol seperti kulkas dan AC. Polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan. Pengelolaan sampah yang tidak benar dapat menyuplai gas metana ke atmosfer bumi.
Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan sebagai penghasil gas CO2 yang utama, konsentrasi sumber daya alam yang berlebihan, dan aktivitas tambang, industri metalurgi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas dampak dari pemanasan global. Pemanasan global dapat menyebabkan dampak yang luas dan serius pada kehidupan di bumi. Beberapa dampak dari pemanasan global antara lain: perubahan iklim. Peningkatan suhu bumi menyebabkan perubahan pada pola cuaca global dan regional. Fenomena ini memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, badai, dan gelombang panas. Kenaikan permukaan laut. Pemanasan global dapat menyebabkan pencairan es di kutub dan pada gilirannya menyebabkan kenaikan permukaan laut. Hal ini dapat mengancam komunitas pesisir dan negara-negara pulau kecil. Kehilangan biodiversitas. Pemanasan global dapat mengancam keberadaan berbagai spesies hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan suhu yang cepat. Kesehatan manusia. Pemanasan global dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko kesehatan manusia. Hal ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan lainnya. Ketidakseimbangan ekosistem. Perubahan iklim dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam ekosistem bumi dan mempengaruhi interaksi antar spesies. Ini dapat menyebabkan efek domino yang mempengaruhi ketersediaan makanan, air, dan keberlangsungan spesies lain. Peningkatan suhu air. Peningkatan suhu di bumi dapat menyebabkan suhu air laut naik yang dapat mempengaruhi terumbu karang dan ikan laut. Hal ini dapat mengancam ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut. Dampak pemanasan global yang serius dan meluas ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, yang keempat, kita akan membahas cara mengurangi dampak dari pemanasan global. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global, antara lain: mengurangi emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab utama pemanasan global. Oleh karena itu, mengurangi emisi tersebut dapat membantu mengurangi dampaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi fosil, menggunakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dan mempromosikan sumber energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti bahan pengawet, kayu, pestisida, dan bahan kimia dalam produk pembersihan dapat merusak lingkungan dan menyebabkan dampak pada kesehatan manusia. Mengurangi penggunaan bahan kimia ini dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global. Mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan mendorong gaya hidup yang berkelanjutan. Mengikuti kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dapat membantu individu dan organisasi untuk mengurangi dampak pemanasan global. Mengurangi pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperparah dampak dari pemanasan global. Mengurangi pembuangan sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang, mengurangi penggunaan plastik, dan mempromosikan gaya hidup minimalis. Menghemat energi. Menghemat energi dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga dapat membantu menghemat uang. Beberapa cara untuk menghemat energi antara lain: mematikan peralatan listrik ketika tidak digunakan, menggunakan peralatan listrik yang efisien, dan mengurangi penggunaan air panas. Melakukan tindakan
kebijakan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global adalah penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan keberlanjutan lingkungan. Kelima, kita akan membahas usaha-usaha pemerintah untuk mengurangi pemanasan global. Di seluruh pemerintah dunia telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi pemanasan global dan mengurangi emisi gas rumah kaca, antara lain mengadopsi kebijakan energi terbarukan, mendorong penghematan energi, mengurangi deforestasi, serta mendorong pengelolaan limbah yang berkelanjutan, mendatangani perjanjian internasional, dan mengadakan lomba berinovasi dengan tema yang ramah lingkungan. Keenam, aksi nyata dalam mengurangi dampak pemanasan global. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menanam pohon. Dengan menanam pohon dapat membantu menyerap karbon dioksida dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi pemakaian bahan plastik dengan memilih produk yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah lebih paham tentang efek rumah kaca dan pemanasan global? Semoga video ini bisa membuat kita semua lebih paham apa itu efek rumah kaca dan pemanasan global. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.